Apakah ini harus kita imani atau ini harus kita tinggalkan? Nah, kita berpikir. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Sekalipun ada hadis yang berkata, siapa yang mempermainkan agama Allah, lalu dia keluar dari agama Islam, terus dia masuk kembali ke agama Islam, habis itu dia keluar lagi. Abdul Somad sering sekali mengutip ayat ini. Pancunglah dan halal darahnya. Itu kata hadis yang sering kita dengar daripada Ustadz Abdul Somad. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow. Kita itu sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dimerdekakan dari dosa kita. Sehingga kita tidak lagi tinggal di dalam ikatan dosa. Dan kita tidak lagi tinggal dan diperbudak oleh agama. Karena Tuhan hadir memisahkan kita dari dosa kita, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, kita masih membahas mengenai ajaran maupun tentang Allah mengutus setan-setan kepada orang kafir. Dan nanti kita akan melihat bagaimana kata Alkitab, ya. Apa kata Alkitab? Nah, saudaraku, saya akan membaca surat Maryam ayat 83. Di situ dikatakan, "Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirina ta'udzuhum adzan." Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ayat ini, saudara, saya rasa tidak perlu penafsiran lagi. Semua orang ketika melihat artinya sudah tahu maksud ayat ini diturunkan kepada siapa dan untuk siapa dan tujuannya apa. Kita sama-sama tahu tanpa perlu penafsiran, tanpa perlu belajar nahwu saraf ratusan tahun, puluhan tahun, bertahun-tahun belajar, tidak perlu. Kalau kita bisa membaca dan kita pakai pikiran, pakai akal, pakai hati, lalu kita cerna, setelah itu kita renungkan, maka kita akan memahami, kita akan ketahui, kita akan tahu apa tujuan ayat ini dan kepada siapa, dan siapa yang mengutus, siapa yang diutus, dan kepada siapa diutus. Tujuannya apa? Kalau memang ada orang yang berbuat jahat, kenapa dibuat lebih jahat lagi? Kenapa tidak dikirim orang untuk menginsafkan orang yang jahat itu? Ya, kenapa tidak seperti itu? Nah, ini perlu sekali kita sampaikan terus-terusan. Kita ulang-ulang. Tujuannya apa? Agar saudara-saudara kita bisa melek, bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir secara jernih, dan bisa berpikir dengan hati yang lapang. Tidak ada tujuan kita untuk mengolok-olok. Tidak ada. No, tidak ada sama sekali. Kita tidak ada tujuan untuk menghina, tidak ada tujuan untuk menertawakan, tidak ada. Yang ada apa, Bang Pendi? Saya mengajak teman-teman untuk berpikir dengan jernih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan setan-setan kepada orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kalau orang kafir, artinya orang di luar agama Islam, mereka kafir, lalu dikirimkan setan-setan itu untuk mendorong orang-orang kafir supaya orang kafir itu tambah kafir. Orang berdosa itu tambah berdosa. Orang jahat itu tambah jahat. Orang yang melakukan maksiat tambah maksiat, saudara. Ini adalah kata Al-Quran di surat Maryam ayat 83. Maka kalau kita melihat Maryam 19 ayat 70, itu jelas sekali dikatakan, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka, hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi yang menetapkan
orang masuk neraka itu, kalau menurut surat Maryam 19 ayat 73, ya Tuhan. Jadi tidak ada orang yang bisa melawan ketetapan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melawan ketentuan Tuhan. Jadi kemana semuanya? Ke neraka. Nah saudara para pecinta channel Injil Habaget, sharekan video ini agar saudara-saudara kita bisa melek, bisa terbuka pikirannya, bisa terbuka hatinya, tanpa menghina, tanpa menjelek-jelekkan, tanpa mencaci maki. Kalau mereka menonton video ini, mereka nonton dengan hati yang lapang. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, dan mencemooh. Tidak boleh seperti itu. Makanya kita diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan untuk kita berpikir, apakah ini harus kita imani atau ini harus kita tinggalkan. Nah kita berpikir. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Sekalipun ada hadis yang berkata, siapa yang mempermainkan agama Allah, lalu dia keluar dari agama Islam, terus dia masuk kembali ke agama Islam, habis itu dia keluar lagi. Abdul Somad sering sekali mengutip ayat ini, pancunglah dan halal darahnya. Itu kata hadis yang sering kita dengar daripada Ustadz Abdul Somad. Nah, ayo kita lihat sekarang Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, bagaimana kata firman Tuhan, kata Alkitab, ya. Di dalam Injil Lukas 5 ayat 31 dan ayat 32. Lalu jawab Yesua HaMasiah kepada mereka, katanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah ini jelas Bapak Ibu. Saudara sakit, saya sakit, kita semua sakit. Kita perlu sekali dokter. Ya, kita perlu sekali tabib Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mereka memberikan obat kepada kita. Obat yang benar diberikan. Ada resep dokter, sehingga resep dokter itu kita bawa ke apotek, dan apotek memberikan obat sesuai dengan resep dokter. Kita tidak beli obat sesuai dengan keinginan kita. Tidak, nanti kita tidak sembuh, bahkan keracunan obat. Bisa-bisa kita gila, stres, atau dead, kita mati Bapak Ibu. Nah jadi yang memerlukan dokter itu orang sakit. Orang sakit yang memerlukan dokter, orang sakit yang memerlukan tabib. Saudara sehat, saya sehat, kita semua sehat. Kita tidak butuh dokter. Nah, sekalipun kita tidak butuh dokter, kita tidak menghina dokter. Kenapa? Karena kita ketika melihat ada orang lain yang sakit, kita bisa arahkan orang sakit ini untuk pergi ke dokter. Ini ada dokter yang bagus, yang baik. Pergilah kamu ke sana. Nanti kamu akan dikasih obat. Ya, dokter ini juga melayani sangat baik. Dia sangat sopan, dia sangat ramah. Pergilah kamu ke sana. Kita merekomendasi Bapak Ibu, ya, menyuruh pasien-pasien yang sakit, orang-orang yang mengalami kurang sehat, ya, kita arahkan kepada dokter yang baik, di mana dokter itu melayani pasien dengan bagus, dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, sehingga ketika pasien hadir di depan dokter, belum dikasih obat, bisa-bisa pasien itu sembuh dengan sendirinya ketika melihat keceriaan dokter, sukacitanya dokter, keramah tamahan dokter, adab budi pekerti akhlak dokter. Ini. Nah, yang memerlukan tabib itu adalah orang sakit, bukan orang sehat. Kita yang sehat tidak butuh tabib, tidak butuh dokter, tidak butuh obat. Ini saudaraku. Selanjutnya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Nah, bayangkan saudara ya, apa kata Adonai Yesua HaMasiah? Aku datang, kata Yesua HaMasiah, bukan untuk memanggil orang-orang benar. Kamu sini, ya, kamu sini. Enggak dipanggil begitu. Tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama dengan saya dulu Bapak Ibu, jatuh dalam dosa yang sama berkali-kali, berulang kali. Yesua hadir memanggil saya, Pendi nak, sini nak. Kamu perlu obat nak. Kamu perlu pertobatan nak. Kamu harus begini nak. Kamu harus begono nak. Sehingga kamu tidak jatuh ke lubang yang sama nak. Kamu tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri nak. Kamu tidak akan mampu dengan tenaga sendiri nak. Cukup nak kamu berusaha, sekarang biarkan aku yang akan mengurus kamu nak. Ini kata Adonai Yesua HaMasiah kepada saya pada waktu itu Bapak Ibu.
Kita semuanya adalah orang-orang yang berdosa, saudara. Kalau kita orang benar, kita orang yang sudah bertobat, Yesus tidak akan hadir waktu itu, saudara. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, maka Dia hadir di tengah-tengah orang berdosa untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, sehingga kita tidak terus-terusan melakukan kesalahan dan dosa. Ini maka Dia katakan dalam Injil Lukas 5 ayat 32, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Supaya saudara dan saya bertobat, maka Yeshua HaMasyiah hadir, saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Kita berdosa tidak akan bisa masuk surga, saudara. Tidak akan bisa masuk surga. Maka kita perlu orang yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita perlu pribadi yang menyelamatkan kita dari dosa supaya kita masuk surga, kita tidak nyemplung ke neraka. Kalau tidak ada yang menyelamatkan saudara dan saya, tidak ada yang menyelamatkan kita dari dosa kita, maka kita nyemplung ke neraka, saudaraku. Maka Dia hadir memanggil orang-orang yang berdosa supaya bertobat. Maka di dalam kitab Petrus dikatakan dengan jelas sekali, ada satu sukacita di surga. Ada satu sukacita di surga ketika orang berdosa bertobat. Ya, sukacita di surga bukan ketika ada orang yang pindah-pindah agama. No, tidak. Tetapi ada orang yang berdosa bertaubat. Pertobatan itu sangat dirindukan oleh surga. Ya, pertobatan itu sangat dirindukan oleh surga, saudaraku. Maka sukacita surga ketika ada orang yang bertaubat. Siapa yang bertobat? Orang yang berdosa. Karena selama ini Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita, mereka merasa benar, mereka merasa ahli ibadah, mereka merasa sudah bertobat, sehingga mereka tidak butuh lagi firman yang nuzul menjadi manusia. Maka kita melihat setiap hari di media sosial orang yang menghina iman kekristenan. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka orang benar, merasa diri mereka orang ahli ibadah, merasa diri mereka ahli surga, merasa diri mereka yang memegang kunci surga, padahal jauh dari surga, saudaraku. Kenapa? Tidak berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, Adonai Yeshua HaMasyiah, maka ada sesuatu yang terjadi, perubahan yang luar biasa dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Apa itu Bang Pendi? Pembaharuan budi terjadi. Luar biasa Bapak Ibu ketika kita bertemu dengan firman. Karena firman itulah yang mengubah hidup kita, yang mengubah pola pikir kita, yang mengubah hati kita, yang mengubah pikiran kita. Itu firman Tuhan. Maka siapapun saudara yang mendengarkan video kali ini, ayo serahkan diri saudara kepada Adonai Yeshua HaMasyiah, beriman, bertakwalah, dan tinggallah di dalam firman Tuhan. Maka saudara akan hidup meskipun saudara telah mati nantinya. Tetap saudara hidup. Hidup di mana Bang Pedi? Hidup di surga, saudaraku. Nah, baik saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi pencerahan, dan kita benar-benar menekuni, benar-benar meresapi, benar-benar merenungkan akan firman Tuhan siang dan malam. Pastikan kita berada di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim HaMasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMasyiah Urwah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun dorongan yang saudara berikan untuk Habaget. Terus dukung dalam doa dan terus bawa penginjilan Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di sekitar kita setiap hari bisa mendengar firman Tuhan, bisa mendengar kebenaran, sehingga mereka menemukan jalan Shiratal Mustaqim yang mereka cari selama ini. Terus-terusan Bapak Ibu melalui channel kita dan melalui penginjilan kita di media sosial maupun di online offline, mereka bisa menerima
firman yang nuzul menjadi manusia. Karena satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga adalah Adonai, Yeshua HaMashiach. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih.